Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Apa kabar Anda bersama keluarga di rumah? Senang sekali kembali kami menghadirkan program persembahan TVRI Sulawesi Tengah, Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo. Seperti biasa pemirsa, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, juga berbagi informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan, baik kesehatan psikis maupun kesehatan jasmani. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan Dr. Dharma Aryadi Matulada, MKes, SPGK. Beliau adalah salah seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura, juga bertugas sebagai tenaga pengajar di Universitas Al-Khairat Fakultas Kedokteran. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi ya Dokter. Ya. Sudah 1 tahun berlalu, alhamdulillah kesempatan kali ini bisa ketemu lagi. Terima kasih sudah hadir Dok. Salam sehat. Salam. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini kita bersama Dr. Ari akan membahas mengenai gizi. Lebih spesifiknya yaitu asupan gizi bagi bayi dan anak prasekolah. Seperti apa sebenarnya gizi seimbang yang dicanangkan ataupun yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tahun 2023, pemirsa. Erat sekali kaitannya antara stunting dengan gizi, di mana stunting di Indonesia ini turun dari angka 24,4% pada tahun 2021, turun menjadi 21,6% pada tahun 2022, artinya ada penurunan angka prevalensi sebesar 2,8%. Artinya banyak sekali keterlibatan pemerintah dalam mensukseskan turunnya angka prevalensi ini ya Dokter ya. Dan ini kalau berbicara mengenai stunting tentu kita akan membahas mengenai gizi ya. Dan gizi paling baik itu untuk dicukupkan dari masa bayi hingga anak prasekolah. Oke, dan mungkin saya akan membahas terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih pertumbuhan atau perkembangan yang dimaksud pada bayi. Seperti itu Dokter, agar pemirsa di rumah itu tidak salah menafsirkan sebenarnya yang dimaksud sebagai bayi ini adalah anak berumur berapa hingga umur berapa. Ya, makasih banyak. Sebetulnya di sini kita bayi yang kita canangkan sekarang dari 0 sampai 1 tahun, kemudian pemberian nutrisi dari 0 sampai umur 6 bulan, itu pemberian ASI eksklusif. Di atas umur 6 bulan harus segera diberi MPASI. Jadi peranan nutrisi gizi ini pada anak-anak yang 0 sampai prasekolah, terutama 0 sampai 2 tahun, itu betul-betul harus peninjauan atau intervensi yang kuat supaya gimana ke depannya anak-anak ini bisa tumbuh kembangnya lebih bagus, yang apa yang kita harapkan ke depannya. Betul sekali, dan ini memang sudah terbukti dari angka yang turun itu ya Dokter ya, sebesar 2,8%. Artinya banyak sekali program-program pemerintah dalam intervensi itu mencegah angka stunting, artinya mengedukasi dan juga mengontrol bagaimana asupan gizi bagi bayi dan anak prasekolah ini tercukupi. Namun di sini kita akan lebih banyak membahas mengenai seperti apa asupan gizi yang seimbang dan yang cukup bagi bayi dan anak prasekolah. Kalau tadi dokter sudah menyebutkan masa kembang bayi, tumbuh kembang bayi itu 0 sampai 2 tahun. Lalu yang dikategorikan prasekolah itu 2 sampai di bawah 5 tahun. Oh, di bawah 5 tahun. Nah, ini dari segi tumbuh kembangnya tentu berbeda ya, Dokter. Berbeda. Seperti apa perbedaan? Jadi di sini kita lihat, jadi anak yang berumur 0 sampai 2 tahun ini pada masa dia berumur 4 sampai 6 bulan membutuhkan energi yang lebih besar. Artinya anak-anak harus memberi nutrisi di situ yang terutama pada ASI. Jadi anak umur 0 sampai 6 bulan itu sudah harus mendapat ASI eksklusif. Oke. Di 6 bulan segera harus diberi MPASI. Jadi MPASI itu betul-betul kita memperkenalkan makanan yang sesuai dengan tumbuh kembang si bayi.
Oke, kata kuncinya tadi makanan yang sesuai tumbuh kembang Kembang si si bayi. bayi. Berbeda dengan 0 sampai 6 bulan itu diberikan MPASI ya. Non ASI eksklusif. ASI eksklusif. Nah, yang sering terjadi di masyarakat kan tidak semua ibu begitu bisa memberikan ASI eksklusif, dokter. Biasa diganti dengan susu formula. Apakah secara kesehatan itu sama saja? Untuk formulasi yang tidak kalah penting, memang ASI adalah sumber nutrisi yang terbaik dari ibu untuk ke anak. Tetapi kalau orang si bayi tidak mencukupi dengan ASI, mereka menggunakan susu formula. Ini juga susu formula sudah bagus, ada komposisinya yang lengkap. Tetapi mungkin masih ada masyarakat yang belum paham mengenai pemberian susu. Soalnya kejadian-kejadian ya, secara anamnesis ke keluarga pasien yang dirawat ini, mereka itu memberi susu tapi berupa susu kaleng, susu kental manis. SKM dok? Ya, atau mereka sudah memberikan makanan di bawah umur dari 6 bulan ya, mereka sudah memperkenalkan makanan lebih dini. Oke. Untuk tumbuh kembang anak itu sangat tidak cocok untuk pertumbuhan si bayi, karena kita tahu organ-organ pada bayi itu kan masih belum matur, belum terjadi pematangan yang lebih. Nah, disinilah dia butuh nutrisi yang kuat, terutama pemberian protein dan lemak. Nah, ini yang sudah untuk membantu tumbuh kembang si bayi, pembentukan jaringan yang supaya lebih matur. Nah, di sini mungkin edukasi aja ke keluarga pasien atau pada ibu-ibu yang punya ASI. Dan ini yang penting diluruskan tadi ya dokter, bahwa beberapa kali terjadi di masyarakat, mungkin hingga sekarang masih banyak begitu dok, usia 0 sampai 6 bulan selain diberikan ASI eksklusif, mungkin sebagian digantikan dengan formula atau susu formula, sufor begitu pemirsa. Namun ada juga yang diberikan susu kental manis dan juga pemberian makanan yang lebih awal. Makanan apa biasanya diberikan? Biasanya saya tahu itu biasanya ibu-ibu sudah membuatkan pisang ambon atau pisang kepo yang diserut-serut, kemudian sudah memblenderkan beberapa makanan biskuit, padahal kemampuan usus untuk mencerna itu masih sangat kurang. Oke, dan itu keliru ya dokter? Sangat keliru karena memang MPASI atau pemberian makanan plus ASI itu harusnya di atas 6 bulan. Oke pemirsa, 6 bulan, jadi pas 6 bulan segera diberikan MPASI. Harus, bukan di bawah 6 bulan ya dokter. Nah, ini yang perlu masyarakat lebih luas ketahui begitu, dan mungkin juga bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan, punya opini atau apapun yang mungkin di benak Anda sudah mulai bertanya-tanya begitu pemirsa, silakan masuk saja di line interaktif kami di 0451 452 414 dan silakan langsung bertanya ke Dokter Ari. Nah, Dokter Ari, susu kental manis itu salah karena mengandung gula yang sangat tinggi. Ini susunya cuma seberapa, tetapi gula yang sangat tinggi itu juga memberi efek yang kurang bagus. Kedepannya bisa menjadi penyakit degeneratif. Jadi tidak menutup kemungkinan anak-anak umur 10 tahun sudah menderita diabetes tipe 2. Wah, karena tadi ya dok ya, yang mungkin orang tua anggap sepele. Ternyata menjadi pemicu penyakit degeneratif. Oke. Selain itu juga mungkin pemberian garam atau gula itu juga, jadi selain gula biasanya kan pemberian garam untuk memberi cita rasa pada makanan si bayi, padahal anak pada saat itu belum mengenal yang namanya garam apa. Jadi seminimal mungkin kita masih mengurangi dulu pemberian garam natrium. Oh, jadi anak-anak pada usia 6 bulan mulai MPASI itu nggak langsung tidak diperkenalkan untuk mengkonsumsi garam. Jadi 0 sampai 2 tahun itu diminimalkan itu pemberian garamnya. Oke, nah ini informasi dan edukasi yang bagi saya juga baru dok. Tentunya juga mungkin pemirsa di rumah baru mengetahui bahwa
makanan kita mungkin sehari-hari kita terbiasa di rumah begitu ya dok, untuk makanan kita orang dewasa, dan mudah saja diberikan ke anak-anak kita berusia 2 tahun ke bawah. Ternyata pemberian natrium yang terlalu banyak atau garam yang terlalu banyak itu adalah keliru. Keliru, iya, karena ginjal pada anak usia itu masih belum sanggup untuk menyaring natrium yang ada tiap dikonsumsi itu. Artinya kita membuat ya beban terhadap ginjal anak. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi gagal ginjal akut secara dini atau jadi pembatasan pemberian natrium atau garam pada anak di bawah 2 tahun itu mungkin punya batasan sedikit. Jadi tidak boleh lebih. Jadi hanya sekadar berapa gram saja bisa diberi dalam sehari. Oke, erat kaitannya apa yang dimakan oleh anak-anak kita dengan penyakit yang mungkin bisa timbul begitu ya dokter. Artinya sebenarnya sumber penyakit, bolehkah saya katakan sumber penyakit adalah apa yang kita makan, dok? Ya, jadi sebetulnya ya sunnah Rasul juga apapun yang masuk dalam mulut kini tanpa terkontrol itu bisa menjadi sumber penyakit dari. Jadi sebetulnya penyakit itu dari mulut yang tidak terkontrol. Wah, penyakit berasal dari mulut yang tidak terkontrol. Oke, kalau tadi kita masih membahas asupan gizi bagi anak berusia 0 hingga 6 bulan, yaitu harus diberikan ASI eksklusif ataupun SUFOR. Boleh mungkin sedikit dibagi tips begitu dok, atau apa buat ibu-ibu di rumah mungkin dalam memilih SUFOR harus apa saja yang ada di dalam kandungan susu formula? Untuk pemberian SUFOR itu sebetulnya kita melihat jadi susu formula itu sudah punya ukuran, punya umur. Jadi umur 0 sekian khusus untuk anak misalnya 0 sampai 1 bulan, mereka sudah mengatur. Jadi komposisinya itu lebih lengkap. Jadi ada batasan 0 sampai 1 bulan, 2 bulan. Jadi ada susu menurut usianya. Jadi sudah terpakem di situ. Jadi lebih lengkap juga sih sebetulnya. Oke, berarti para ibu tidak perlu khawatir begitu dokter ya. Apakah gizi anak saya tercukupi dengan SUFOR yang saya akan beli ini? Cukup melihat saja umur. Komposisinya kan sih itu sudah ada komposisi. Jadi ibu-ibu yang bijak itu kalau belanja sebaiknya melihat label, kemudian komposisinya. Kayaknya melihat label dan melihat harga juga dokter. Bisa jadi. Harus selalu melihat label apa saja yang terkandung begitu, dan menurut dokter Ari, label-label yang ada dalam kemasan susu formula itu jika sudah dituliskan dari umur sekian hingga umur sekian itu pada umumnya sudah tepat begitu dokter. Oke, jadi ibu-ibu di rumah hanya harus selalu melihat rentang umur ketika membeli SUFOR. Oke. Ketika memasuki usia 6 bulan, bayi kita sudah boleh diperkenankan mengenal makanan pendamping ASI. Nah, makanan-makanan atau diet-diet apa saja sih yang sebenarnya adalah gizi seimbang buat bayi 6 bulan ke atas? Jadi pada kapan kita mulai memberi makanan padat ya? Jadi saya makanan padat. Jadi umur 6 bulan itu segera. Biasanya ada juga yang sudah siap, yang dari yang toko-toko ya sudah siap, ada makanan yang siap saji. Kemudian juga bisa kita membuat sendiri. Jadi yang namanya menu seimbang kita harus sesuai dengan komposisi. Jadi kebutuhan anak di atas 6 bulan itu 1 tahun sampai 2 tahun, dia butuh tinggi protein dan tinggi lemak. Tinggi protein dan tinggi lemak. Itu yang harus diberikan sebenarnya dok. Tinggi protein dan tinggi lemak ini protein apa dok? Dan lemak apa? Terutama tinggi protein ini terutama adalah protein hewani. Karena protein hewani inilah yang akan membentuk massa otot. Jadi pertumbuhan otot ini akan bagus. Kemudian tumbuh kembang tingginya anak juga bisa kita dapatkan lewat protein hewani. Kemudian susu, lemak itu kita bisa ambil dari susu. Jadi mulai dari sekarang untuk membantu juga stunting ini, kita sudah mulai memperkenalkan anak minum susu. Ya, terutama yang tadi SUFOR itu, kemudian atau susu UHT yang yang biasa toko. Tapi jangan lagi lah susu kental manis ya, SKM. Terlalu banyak gulanya ya dokter ya.
Oke, tinggi protein hewani biasanya apa nih yang dokter sarankan? Tinggi protein hewani adalah kayak ayam apa, tapi dari pemerintah Kota Palu ya, lagi kita kaya akan ikan laut, bagusnya kita makan ikan, membudayakan bagaimana makan ikan. Setiap hari harus makan ikan ya dok ya, kalau nggak ada ikan bisa telur atau terutama putih telur. Oke, putih telur. Kenapa nggak dengan kuningnya dok? Putihnya aja? Untuk anak-anak sih bisa diperkenalkan dengan kuning, tapi kalau setiap hari dengan ini efeknya nanti kita bisa kelebihan kolesterol juga. Oh. Ya kan kuning telur juga mengandung kolesterol. Oke, artinya lebih sehat untuk dikonsumsi bayi putih telur begitu putih ya dok telur. Ya. Oke. Protein hewani seperti ikan, pemirsa, ayam, putih telur, berarti tahu tempe nggak masuk ya dok ya? Untuk tahu tempe itu sebagai perkenalan saja. Jadi di sini tahu tempe kan protein nabati, sementara untuk anak tumbuh kembang belum membutuhkan yang namanya protein nabati. Jadi untuk memperkenalkan bahwa ini tahu tempe bolehlah sekali-sekali untuk memberi, tapi kita lebih berperkuat di protein hewani. Oke, nah ini menarik buat saya dokter, karena mungkin juga ibu-ibu di rumah merasakan begitu ya, ketika kita mulai memberikan makanan pada anak-anak itu yang lebih banyak kita kasih nasi yang sudah menjadi bubur, artinya karbohidrat begitu dok. Mungkin ikan atau daging itu sebagai penghias saja di atas topping gitu ya. Tapi paling banyak itu kandungan atau paling banyak jumlahnya itu beras. Itu seimbang apa gimana dok? Nah, kalau pada anak biasanya memang kita harusnya ngatur kebutuhan kalori pada si anak. Jadi kita komposisikan aja. Jadi menu seimbang itu adalah berdasarkan komposisi yang namanya ada makronutrien, ada mikronutrien. Jadi makronutrien inilah yang kita komposisikan. Misalnya makronutrien itu ada karbohidrat, ada protein dan lemak. Nah, kalau kita lebih protein hewani yang lebih kita tingkatkan lagi nilainya, dan lemak. Jadi anak butuh untuk kenapa lemak? Ya untuk pembentukan sistem sarafnya. Kemudian proteinnya juga asam aminonya untuk tumbuh kembang, membentuk sistem saraf. Oke, jadi ini buat ibu-ibu di rumah ketika memasak atau mungkin mencari makanan untuk bayi-bayi begitu, untuk MPASI, yang harus dilihat adalah karbohidrat, protein dan lemak. Oke, kalau kita membelikan lebih mudah ya dok ya, ada tertulis berapa jumlahnya dan juga kandungannya. Ketika kita buat sendiri di rumah, itu perbandingannya seperti apa? Apakah karbohidrat yang lebih banyak, protein yang sedikit, lemaknya yang lebih banyak, atau seperti apa dok? Sebaiknya karbohidratnya itu secukupnya saja. Jadi ada protein, mungkin karbohidratnya ya sebatas kemampuan anak ya, jangan anak dipaksa untuk makan, tetapi kita lihat aja. Kemudian kita usahakan bagaimana proteinnya yang dia dapat lebih bagus dan lemaknya. Jadi lemaknya ini bisanya kita ambil dari susu ya, kemudian bisa keju atau apa, sama produk-produk dari susu itu bisa. Produk olahan susu, ya, dairy, yogurt gitu. boleh. Oke. Berarti ini pelajaran ya buat saya juga ini dok. Satu mangkok untuk bayi kita itu lebih banyak protein gitu ya. Karbohidratnya secukupnya aja. Lemak porsinya juga mungkin apakah sama dengan protein atau gimana dok? Kita bisa samakan saja dengan lemak karena di sini anak atau bayi itu masih membutuhkan lemak yang lebih besar, terutama benak. Oke, nah tapi dok, mungkin yang sering kita lihat banyak sekali ibu-ibu yang membuat bubur dicampur sayur, tahu dan tempe. Nah, sayur itu apakah memang harus wajib atau memang bagaimana nih dok? Sedangkan tadi yang dibutuhkan adalah tinggi protein hewani dan juga tinggi lemak. Seperti apa dok? Ya, jadi anak yang umur di atas 8 bulan itu 6 bulan kan perkenalan awal ya. Kemudian umur 8 bulan, 9 bulan sampai 2 tahun
itu sebetulnya belum membutuhkan serat yang tinggi. Oke, belum membutuhkan serat yang tinggi. Kenapa? Pemirsa, kita tunggu jawaban dari Dokter Ari, namun kita akan dengarkan usai jeda pariwara, usai jeda iklan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat, dan kita masih bersama Dr. Darma Aryani Matulada, MKes SPGK, dan masih membahas mengenai asupan gizi bagi bayi dan anak prasekolah. Nah, Bu Dokter, tadi kita membahas mengenai sayur di dalam bubur, dan tadi Dokter Ari sempat menyebutkan kalau ini tidak cukup direkomendasikan begitu untuk diberikan awal, karena ternyata yang harus diberikan lebih awal yaitu protein dan lemak. Oke. Kaitannya dengan apa nih, Dok? Kaitan pemberian sayur ini sebenarnya apa hubungannya dengan diet atau asupan gizi bagi bayi? Ya. Jadi kita punya 3 tahapan, yaitu anak umur 6 sampai 8 bulan, perkenalan itu bubur saring ya. Kemudian 9 sampai 11 bulan itu sudah mulai dengan makanan cincang yang agak lebih padat, ya, tapi mudah dikunyah. Kemudian umur 12 sampai 23 bulan itu sudah makanan biasa. Nah, kenapa pada saat anak berumur 6 sampai 8 bulan itu kita perkenalkan makanan saring ya. Di situ sebetulnya untuk sayur sendiri itu sekedar hanya perkenalan. Jadi biasanya kita kan membuat dengan wortel, kasih daun seledri supaya ada aroma sedikit. Tetapi di situ bubur dan protein hewaninya yang harus lebih lengkap. Jadi dia dalam bentuk makanan lumat saring. Kemudian umur 11 ya, 9 sampai 11 bulan kita sudah memperkenalkan lagi. Nah, di situ kita mulai tingkatkan jenis makanannya apa. Jadi tetap protein hewani, lemak, kayak misalnya mau kasih minyak atau apa ya campurannya. Kemudian tetap sayurnya itu kita beri yang tidak mengandung serat tinggi. Boleh dikasih wortel, kentang, ya. Jadi yang berupa bayam atau apa itu hanya sekedar perkenalan saja. Jadi tidak wajib ada sayur yang banyak di dalam makanan si bayi. Kemudian umur 12 sampai 23 bulan itu sudah makan biasa. Artinya kenapa? Apa yang ibu makan, kita sudah mengajarkan ke anak-anak untuk memperkenalkan. Di sinilah kita sudah mulai memperkenalkan buah dan sayur. Oke, buah dan sayur baru diperkenalkan usia 1 tahun. Usia 1 tahun sudah kita ajarkan yang namanya makan buah, makan sayur. Jadi umur di atas 2 tahun dia sudah paham dengan jenis buah dan sayur tersebut. Jadi oke, berarti sangat keliru ya dokter ya, ketika anak-anak baru usia belum sampai 6 bulan gitu udah dikasih pisang yang dilumatin gitu. Aduh, nah sedangkan dalam dunia kesehatan itu baru dianjurkan di umur 1 tahun. Umur 1 tahun itu hanya perkenalan. Perkenalan. Jadi 2 tahun ke atas sudah boleh memberi, tapi masih dalam batasan secukupnya buat si anak. Oke, wah ternyata banyak sekali bagi saya dok kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, terkhusus ini ketika anak memasuki usia 12 bulan atau 1 tahun, di mana kita mungkin sebagai orang tua sangat mudah memperkenalkan makanan kita sebagai orang dewasa ke anak-anak ya dok. Akhirnya saya yakin juga di sini banyak pemirsa di rumah yang merasakan kesulitan menjaga pola makanan anak, karena anak-anak itu mulai rewel dok, mulai pengen makan apa aja.
contohnya saya punya keluarga juga masih bayi gitu, suka makan kerupuk gitu. Kerupuk, somai, itu secara gizi apakah boleh atau tidak, Dok? Kalau dari segi gizi ya, nutrisi, di situ kandungan kerupuk itu kan nilai gizinya itu mau dibilang hampir sama sekali nggak ada. Nggak ada Malah gizinya. mengandung hanya karbohidrat saja. Oke. Jadi alangkah baiknya untuk kerupuk itu sebagai, janganlah dulu memperkenalkan itu, tapi kalau memang sudah ini, ibunya belajar bagaimana caranya supaya anaknya tidak ketergantungan dengan kerupuk. Jadi ya. Oke, somai, Iya. juga banyak jajanan-jajanan yang manis, Dok. Kayak permen gitu, lollipop, minuman-minuman, itu bagaimana, Dok? Ya, artinya jangan heran kalau anaknya sudah mulai malas makan. Karena yang manis-manis itu kan membuat anak lebih cepat kenyang. Iya. Jadi ada trik-trik bahwa kalau memberi makan itu jangan memberi minum dulu atau gimana, supaya apa yang masuk itu sudah terpenuhi. Jadi alangkah baiknya ibu yang bijak janganlah memperkenalkan anaknya dulu dengan sering memberikan permen. Iya. Kalau nangis dibujuk dengan permen, itu ya. Waduh, jadi memang harus dari orang tua ya, Iya. dari ayah, ibu, dan mungkin orang-orang di sekitar rumah yang harus disiplin begitu, harus tegas. Oh, ini tidak baik untuk anak saya, seperti itu. Nah, pemirsa di rumah mungkin ada pertanyaan seputar asupan gizi bagi bayi dan anak-anak di rumah. Silakan langsung saja masuk di line interaktif kami di 0451 452 414. Nah, dokter, kalau tadi kita membahas apa yang bisa dimakan dan apa yang baik dimakan untuk anak-anak kita usia bayi hingga prasekolah gitu, untuk timing atau waktu makan itu seperti apa sebenarnya, Dok? Ya, harusnya makan itu harusnya kita belajar anak itu makan tepat waktu. Artinya disinilah bagaimana kita mulai memberi secara ini ya, bagaimana kita bisa tepat waktu memberi makan pada anak, kemudian tidak memaksakan anak untuk menghabiskan makanannya. Jadi artinya biarkanlah anak makan dulu, kemudian jangan kita paksa untuk dia menghabiskan makanannya ya. Karena ada biasanya anak kalau sudah ada paksaan, ada istilahnya dia boring, istilahnya gimana ya, dia sudah mulai menutup mulut untuk biasa mau dibeli makan karena unsur paksaan. Iya. Ya gimana ibunya lah untuk merayu anaknya supaya bisa makan. Oke, nah tadi dokter menyebutkan waktu makan itu harus tepat waktu. Ya. Nah, waktu yang dianjurkan begitu dalam dunia kesehatan itu berapa kali sehari sebenarnya, Dok? Di dunia gizi ya, biasanya kita itu memberi ada makan yang tiga waktu ya, Iya. makan pagi, makan siang, dengan makan malam. Oke. Kemudian ada 2 kali selingan, yang jam 10 dengan sore, biasanya jam 4. Jadi inilah yang waktu yang harus kita ajarkan pada anak-anak. Kemudian jangan apa yang cemilan-cemilan itu membuat anak kenyang dulu, baru makanan utama. Jadi istilahnya makanan utama itu 3 kali. Oke, baik, karena dokter tadi menyebutkan mengenai cemilan ya, dan itu adalah selingan di pagi dan sore. Nah, cemilan apa sih, Dok, yang bisa kita sebagai ibu berikan begitu ke anak-anak kita? Cemilan-cemilan itu gimana caranya ibunya lebih produktif. Misalnya kan kemarin yang taunya somai, kita Iya. buatkanlah makanan nugget yang buatan sendiri ya. Yang di dalamnya ada protein hewani lebih banyak, yang menarik, kemudian ada susunya, apa semua yang jenis-jenis gitulah yang kita mulai perkenalkan. Oke, artinya kita mengganti tadi yang pola selalu pemberian somai, Iya. kemudian diganti dengan nugget yang kita tahu sendiri apa isinya. Iya, apa isinya. Oke, ada daging, kalau bisa ditambah susu gitu. Tepung, apakah boleh, Dok? Untuk tepung ya, bagi anak yang umur 1 tahun itu biasanya ada ya penelitian, Iya. umur kita sudah membeli umur 17 bulan itu tidak boleh diperkenalkan jenis tepung-tepung kayak tepung terigu itu yang mengandung gluten. Iya. Itu bisa menyebabkan adanya penyakit pada saluran pencernaan. Jadi kemudian tidak juga
umur di atas 24 bulan itu dia harus segera juga diajarkan pemberian tepung-tepung karena dia juga butuh gluten di dalam tubuhnya, tapi tidak boleh jadi umur yang di bawah 17 minggu ya 17 bulan itu kita memberi cepat tepung, tidak boleh. Tepung Saya agak kurang menangkap ini dok, di bawah 17 bulan sebaiknya kita tidak berikan tepung atau gimana? Ya, jadi pemberian gluten itu terlalu dini ya, kurang dari 4 bulan. Oh, 4 bulan. Dan tidak boleh terlambat lebih dari 7 bulan. Itu karena akan menyebabkan resiko pada sistem saluran pencernaan. Oke, berarti di usia 1 tahun itu kita sudah boleh memperkenalkan tepung. Oh, termasuk olahan tepung. Oke, roti Iya. gitu. Mie basah yang dibuat sendiri dari tepung itu sudah boleh diperkenalkan. Sudah boleh, tapi tidak mengganti dari porsi makan yang seharusnya dia makan. Oke, tadi kita sudah membahas timing atau waktu makan, yaitu 3 kali sehari ditambah 2 kali selingan. 2 kali selingan. Nah, kalau berbicara mengenai pertumbuhan anak usia prasekolah nih dok, tadi kita sudah cukup membahas bayi ya, asupan gizi bagi bayi. Untuk anak prasekolah di bawah 5 tahun, apakah kurang lebih sama atau sebagaimana? Ya, kurang lebih sama, tetapi di sini porsinya yang akan naik lagi, karena sudah diikuti dengan aktivitas. Oke. Jadi di sini makanya kenapa menu seimbang. Jadi menu seimbangnya kita komposisikan lagi sesuai dengan kalori yang akan dikeluarkan. Jadi kita mengatur lagi karena anak sudah mulai aktif bergerak, otomatis ada faktor aktivitas yang harus ditambahkan lagi 2 kali lipat di dalam makanannya. Oke, berarti jumlah makanan atau volume makanan ini yang harus akan dinaikkan lagi. Lagi. Tapi perbandingannya komposisi tetap sama. Protein dan lemak yang banyak, karbohidrat yang secukupnya untuk kalorinya aja, pembentukan kalorinya. Oke, usia anak prasekolah itu jumlah kalori sekitar berapa nih dok? Ada sih umur, biasanya kan kita kebutuhan kalorinya itu tergantung dari indeks massa tubuh. Jadi berat badan, tinggi badannya berapa, kita kalikan, jadi kita sesuaikan dengan indeks massa tubuh si anak. Jadi situ kita bermain dengan komposisi. Baik. Mungkin kalau orang dewasa begitu di kisaran 2000 kalori mungkin ya dok, atau berapa gitu untuk anak-anak agar lebih mudah ibu-ibu di rumah nih mengira-ngira jumlah atau takarannya itu seperti apa nih dok? Takarannya biasanya kan kalau sudah anak di bawah 5 tahun itu kita sudah bermain di biasanya kalau berat badannya misalnya ya 10 kilo atau 20 kilo, kita kalikan sekitar 20 kalori. Jadi berat badan dikali 20, biasanya kita banter main di 1000-1500. Oke, jadi jumlah kalori di sekitaran 1000 hingga 1500. Tapi di sini juga kita tidak boleh sih memberi batasan kepada anak-anak. Artinya yang kita batasi ini jumlah karbohidratnya saja. Dengan cemilan-cemilan yang mengandung gula, takutnya obesitas ya kan. Tapi makanya kalau kita mau meningkatkan kalori, ya kita naikkan di proteinnya. Ya untuk tumbuh kembangnya. Protein ya, tetap dan protein. Lemak tadi ya. Pemberian protein dan lemak dalam usia prasekolah berarti bertambah ya, dokter, termasuk nilainya. Buah tadi ya, sudah ada buah sedikit di situ. Oke, ada serat ya dokter ya. Nah, tapi tadi dokter menyebutkan karbohidratnya yang mungkin harus dijaga jumlahnya. Nah, karbohidrat ini boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah dok, apakah karbohidrat yang maksud hanya terbatas nasi atau seperti apa? Di sini kita ada istilahnya bahan penukar. Jadi bahan penukar itu jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Misalnya nasi, itu mengandung karbohidrat. Kemudian mie yang dari tepung-tepung itu karbohidrat. Kemudian ada ubi jalar yang mengandung tepung lah, itu karbohidrat. Jadi
di dalam isi piringku itu atau di dalam menu kita, kalau sudah ada nasi, ya selayaknya tidak ada lagi penambahan karbohidrat di dalam piring. Berarti nasi nggak boleh ketemu kentang goreng ya, Ya. Dok? Atau nasi ketemu mie nggak boleh ya? Ya. Istilahnya kita Indomie telur ya. Indotel. Nasi pakai mie pakai telur. Iya, nasi, mie, Double. telur. Aduh, itu Double karbohidratnya udah double. Ya. Belum lagi ditambah misal gorengan. Nah, gorengan itu saya ingin spesifik bertanya gorengan karena kita masyarakat Kota Palu ya, mungkin Indonesia ini terbiasa makan gorengan nih, Dok. Gorengan itu sebenarnya hitungannya dia termasuk karbohidrat atau ada seratnya juga, karena ada sayur-sayur yang masuk tuh. Gorengan jenis apa nih? Misal Misalnya bakwan ya. Bakwan itu apa namanya, di dalamnya itu ada tepung, ada sayuran, kemudian tapi ada minyak. Sebetulnya komposisinya sudah ada minyak, lemak, karbohidrat dengan sayur. Berarti proteinnya nggak ada, berarti nggak lengkap. Kemudian jenis lemaknya yang harus dipertanyakan lagi. Kalau kita beli di luar, apakah minyaknya ini minyak trans, minyak yang selalu dipakai diolah. Jadi biasanya ya di jajan itu warna minyak itu gorengannya sampai berapa kali kan kita tidak tahu. Jadi di sini bisa jadi sumber penyakit baru yang kita dapatkan. Oke, berarti lebih sehat kalau buat di rumah ya, Dok. Ya, apapun itu memang lebih baik dibuat di rumah. Ya. Nah, tadi makanan-makanan yang sudah dipaparkan oleh Dokter Ari, pemirsa, itu adalah beberapa menu yang mungkin Anda di rumah bisa mencoba untuk mengolah untuk diberikan kepada buah hati Anda. Nah, namun kami juga pengen tahu dong, Dok, untuk sebagai contoh aja gitu, mungkin dalam keseharian para dokter atau orang-orang yang bergerak dalam lingkup kesehatan itu makanan-makanan apa yang sering diberikan dalam sehari, dalam artian kita kan banyak melihat ya, Dok, ya, di dunia maya atau medsos gitu banyak sekali para influencer nih, termasuk artis juga, para orang yang masyarakat yang punya platform lebih besar gitu, banyak memberikan contoh-contoh makanan yang diberikan kepada buah hati. Namun dalam perspektif dunia kesehatan, misal kita berikan nasi anak 5 tahun gitu, artinya udah mulai TK ya, udah mulai TK. Nasinya setengah piring atau mungkin 1 piring, lalu ada ayam, ada ikan, ada daging, ada telur. Itu kan kalau dilihat ya cantik. Iya, cantik gitu ya. Cantik, apalagi kalau kita lihat di media sosial. Tapi dalam kandungan gizinya itu berlebihan atau gimana, Dok? Untuk kandungan yang di dalam piring itu namanya over, gimana ya, berlebihan lah. Istilahnya sudah ada daging, sudah ada ayam, sudah ada telur, bingung yang mana mau dimakan. Jadi setidaknya memilih yang sesuai lah. Jadi dalam 1 piring itu nasi, kemudian ada protein, kita bisa memilih telur atau ayam. Memilih, bukan ngadain semuanya. Oke, bukan semuanya ya. Mungkin ibu-ibu di rumah gitu, pengen anaknya makannya banyak. Ya, artinya mungkin besok bisa disajikan dalam bentuk lain, yang tadinya 1 piring besok dibagi, besok ada daging, ada apa gitu. Yang tadinya 1 piring bisa sampai 4 hari mungkin dalam menu yang berbeda-beda. Oke, termasuk buah tadi, Dok? Ya, buah hanya ya sekali perkenalan aja. Jadi dia sudah mulai memberi buah macam-macam, diganti-ganti ya, supaya tidak boring. Oke, nah kalau buah nih, Dok, biasanya apa yang dokter rekomendasikan buah-buah yang bisa diperkenalkan untuk anak-anak kita? Apakah langsung kita berikan, terserah kita aja sebagai orang tua itu, atau ada buah-buah yang baik untuk dikonsumsi anak di usia lebih awal gitu? Usia lebih awal ya kita memberi buah yang lebih lebih bagus komposisinya ya, seperti pepaya, pisang. Kadang sekali-sekali kita memberi jeruk manis, tapi kan jeruk kita tidak tahu vitamin, kadar asamnya itu gimana. Kalau asam terus memberi gula kan itu
namanya belajar memberi gula lagi. Jadi istilahnya memberi makanan yang mudah dicerna, utamanya itu pepaya paling bagus. Pepaya. Kalau alpukat, Dok? Alpukat sekedar perkenalan juga boleh, karena di situ ada mengandung lemak ya yang bagus. Jadi semua pun buah boleh. Semua buah boleh. Oke. Yang penting tidak merangsang lambung ya, yang tinggi asamnya. Yang tinggi asam ini jeruk, nanas, gitu ya. Jangan ya. Iya. Oke, itu tadi seputar makanan untuk anak-anak kita, karena memang kita membahas asupan gizi bagi bayi dan anak prasekolah, dokter ya. Nah, sering yang kita lihat juga karena terbiasa kita sebagai orang tua memberikan makanan apa saja begitu, akhirnya anak sudah tidak bisa terkontrol keinginannya mencoba makanan-makanan baru. Nah, apakah dokter punya tips bagi orang-orang tua di rumah mungkin bagaimana mengatur kembali atau merubah kembali, walaupun mungkin itu memakan waktu, pola pemberian makanan tadi yang sudah keliru, perlahan-lahan mungkin diubah menjadi seimbang. Itu ada tips and triknya mungkin, Dok, yang bisa dibagikan? Tipsnya mungkin dari bagaimana kembali ke ibunya, dia belajar untuk mengetahui kebiasaan anak dulu, mengambil hati, kemudian dia belajar membuat olahan baru, memperkenalkan. Jadi sesuatunya mulai bertahap, tidak boleh langsung. Jadi yang tadinya sudah terbiasa, kita mulai dulu sedikit-sedikit, dan tidak boleh langsung menghilangkan ya. Maksudnya porsinya dikurang-kurangin dulu gitu ya, Dok? Ya, kalau bisa ya, kita buatkan dulu makanan yang mirip yang dibeli ya. Kita ajak gimana caranya ya. Ya kembali ke ibunya deh. Bagaimana jadi ibu yang bijak mengajarkan anaknya cara makan yang sehat dan benar. Nah itu pemirsa, kita sebagai ibu dan orang tua harus bijak dan mungkin harus lebih kreatif lagi ya, dokter ya. Karena memang apa yang mungkin sudah keliru kita berikan kepada anak-anak kita masih bisa dikembalikan, masih bisa diluruskan kembali ya, Dok ya. Nah, tapi membahas mengenai angka stunting, yaitu karena gizi yang tidak cukup tadi ya, dokter. Bagaimana anak-anak yang gizinya tidak cukup dari 0 hingga 2 tahun, apakah masih bisa dengan pemberian gizi yang seimbang itu terhindar dari ancaman terkena stunting? Batas umuran kita mendiagnosa stunting itu kan umur 2 tahun. Jadi untuk mengejar tumbuh kembang si ini harus kita mulai pantau. Jadi pada saat kita menemukan anak itu stunting, kita sudah mulai mengedukasi, sudah mulai memantau tumbuh kembang anak sampai umur di atas umur pendidikan ya, sampai umur berapa tahun itu ya kita harus pantau terus. Nah tapi dok, yang sering terjadi di masyarakat kan banyak orang tua yang mungkin tidak sebegitu mengontrol dan melihat pola kembang anak begitu, dan akhirnya ada beberapa mungkin yang akhirnya harus terdiagnosa terkena stunting begitu. Nah selama masa bakti dari dokter Ari gitu ya, bertugas di Rumah Sakit Anutapura, apakah sering ditemukan anak-anak yang stunting begitu ataupun punya masalah mengenai gizi? Kami di Anutapura itu rata-rata hampir menemukan anak dengan status gizi buruk. Mungkin karena gimana ya, nanti pada saat anaknya mulai dalam keadaan jelek baru dibawa ke rumah sakit. Jadi istilahnya di rumah sakit itu biasanya menerima kasus yang sudah parah. Jadi memang kalau mau screening awal, pandai-pandailah untuk si ibu-ibu ya, rajin ke puskesmas atau ke posyandu untuk melihat tumbuh kembang si anaknya. Dan setiap orang tua itu punya buku PING, punya buku PING yang harusnya itu harus selalu diperiksakan ya dokter. Nah, namun yang sering terjadi adalah kasus anak-anak sudah parah baru dibawa. Nah, untuk anak-anak yang akhirnya sudah terlambat ditangani itu dok,
apa yang biasanya diberikan untuk mencegah agar tidak terlalu berdampak ini bahaya akan stunting atau gizi yang buruk ini? Kalau kita dari program di rumah sakit ya, kalau kita sudah dapat temuan, ini kita mulai mengatur dengan makanan, ada namanya khusus pemberian gizi buruk ya, ada formula yang khusus. Setelah ada perbaikan, dia dipulangkan. Nah di puskesmas inilah yang akan memantau tumbuh kembang anak. Jadi dia harus tetap terpantau oleh kader-kader yang berada di daerah. Oke. Jadi tetap harus ada pemantauan. Apalagi sekarang kebetulan saya juga dari tim Prognas untuk stunting dan wasting. Jadi ada sekarang pelaporan melalui digital. Jadi ada berapa yang kita dapat ini kita akan laporkan ke provinsi supaya stunting ini bisa kita turunkan dari hasil pemantauan di puskesmas. Oke, artinya pemerintah sudah berupaya dengan upaya yang besar tentunya agar datanya ini benar-benar update dan anak-anak tidak ada lagi yang mengalami stunting, begitu ya dokter. Dokter, waktu kita ternyata sudah sangat terbatas, boleh dong diberikan pesan-pesan atau mungkin apa saja yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah akan pentingnya asupan gizi bagi bayi dan anak prasekolah ini? Ya, jadi anak yang berumur 0 sampai 2 tahun dan prasekolah, usahakan pemberian ASI eksklusif. Kalau tidak bisa ya dengan susu formula, tetapi pada saat MPASI harus betul-betul memperhatikan apa yang harus diberikan. Jadi harus dengan memberikan protein yang hewan yang lebih banyak, kemudian pemberian lemak. Dan satu lagi buat ibu-ibunya, bagaimana dia lebih kreatif terhadap anaknya supaya bagaimana kita memperbaiki tumbuh kembang anak dan bisa menurunkan angka stunting di Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih banyak Dr. Dharma Aryani Matulada MKes SPGK sudah hadir dan berbagi dengan kita di sini dan juga pemirsa di rumah. Semoga di kesempatan atau episode-episode lainnya akan kita bahas lebih lanjut lagi ya dokter ya. Mungkin saat ini prasekolah mungkin bisa sampai membahas gizi orang dewasa nanti di pertemuan selanjutnya. Boleh. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter, ditunggu kehadirannya dalam episode lainnya. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi kita bersama Dr. Dharma Aryani Matulada MKes SPGK membahas mengenai asupan gizi bagi bayi dan anak prasekolah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ayu Porotua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.